kok ini ada gundukan tanah ini apa namanya? Pundung Ini ya? pundung. Nah, udah gitu tanahnya unik gitu, kayak ada rongga-rongganya gitu. Udah biar. Dikuasai makhluk astral di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa dibilang kuncen? Itulah kunci, satu alat untuk membuka jalan kehidupan. Jika aku mati, biarkan tanah ini menjadi tanda di mana aku berada. Ibu kenapa kok sedih? Ikut terharu mendengarkan cerita dari Ki Said itu tadi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini kami sudah berada di Kabupaten Madiun, tepatnya di makam seorang tokoh ulama besar pada zaman dahulu yang bernama Kiai Ageng Anom Bestari. Konon kabarnya beliau melakukan penyebaran agama Islam di wilayah ini secara sembunyi-sembunyi dan beliau memiliki karomah yang luar biasa. Nah, seperti apa sih sebenarnya cerita yang beredar di sini dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak? Kita akan undang juru kunci dari tempat ini, yaitu Bapak Kasmiadi. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kasmiadi. Ya, yang pertama saya ingin tanyakan, Bapak sudah berapa lama menjadi juru kunci tempat ini, Pak? Baru 3 tahunan kurang lebih. 3 tahun. Sebelum Bapak, apakah dari orang tua Bapak? Ya, cuma nenek mah. Nenek. Iya. Oh, jadi memang harus ada silsilah keturunan Iya, yang melanjutkan ya, Pak ya. Iya. Nah, Bapak bisa ceritakan sejarah dari makam ini, Pak? Dulu ya Mbah Hanom itu dari kerajaan Majapahit itu, yang dari keraton itu kan namanya Raden Nadokusumo. Dan diutus menyebar agama Islam di sini kan, menyamar membawa gerabah itu di jalan Ki Ageng Grabahan, yang sejatinya itu kan Mbah Kiai Ageng Anom Bestari menika.
Jadi beliau menyamar sebagai gerabah itu apa ya? Ya gerabah ya cuma itu gaun-gaun itu cuma tidak mengetahui musuh itu lah. Iya, maksudnya gerabah itu padi. Ya enggak, Kayak ya apa sih? cuma gentong, Oh, kuali, ini ya itu gerabah. Perangkat dapur. Ya perangkat dapur. Jadi beliau menyamar sebagai pedagang alat-alat perangkat dapur. Iya. Padahal beliau sebenarnya sambil menyebarkan Iya, agama menyebarkan Islam. agama Islam. Beliau asli Putra Jawa, Pak. Iya. Apakah beliau dilahirkan di Madiun? Ya, enggak setahu tahu Bapak. itu ya cuma itu dengarnya ya sudah meninggal di sini. Terus apalagi karomah dari Kiai Ageng Anom Bestari ini yang Bapak ketahui? Mbah Anom itu kan cuma menyebarkan itu, tidak punya masjid, tidak punya pondok, itu kan bela anak putu supaya jadi itu. Ya sekarang anaknya saya sudah di Ponorogo, sudah punya masjid, sudah pondok itu. Itu masih ada? Ada. Oh, Masih ada di Ponorogo di Apa nama Tegalsari. pondoknya? Pondok ya Tegalsari itu lah. saya dengar ini ada putra leluhurnya dari Gus Miftah, apa benar? Iya. Oh iya benar. Jadi Ponorogonya. Ya, baik Panglima, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mata Langit terkait dengan lokasi wilayah ini? Ya ini kan pemakaman ya, jadi ada adab, ada tata cara, kita harus menjorohi dulu, berdoakan beliau gitu ya. Mungkin nanti ada hikmah-hikmah dan petuah-petuah yang bisa menjadi pegangan hidup buat kita gitu, dan suri toladan yang kita patut mengikuti jejak-jejak para ulama besar, khususnya yang berada di Pulau Jawa dan di seluruh Indonesia. Iya. Tapi kita nanti akan ziarah bersama dengan tokoh masyarakat di sini ya. Iya, Ada ya Pak ada, Lurah ya? Pak Lurah. Oke, kita temuin dulu Pak Lurah. Namanya Pak Lurah Pak siapa? Lurah Dasimun. Pak Lurah Dasimun. Ya, monggo. Silakan. Assalamualaikum, ini Pak Lurah Kuncen ya, Pak Dasimun. Oh nggih, kenakan saya Ratna Listi Pak, ini Panglima Langit. Kami dari Mata Langit dari Jakarta. Mau ziarah ke makam Kiai Ageng Anom Bestari. Monggo bareng dengan Bapak. Yuk. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, Sobat Mata Langit, ada yang menarik di sini yang bagi saya ini nggak ditemukan di tempat lain. Biasanya kalau di makam-makam orang suci yang karomah itu biasa aja gitu makam, tapi kok ini ada gundukan tanah ini apa namanya? Pundung ya. Nah, udah gitu tanahnya unik gitu, kayak ada rongga-rongganya gitu. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Lurah, apakah dibangun sudah begini atau ini tambahan atau gimana Pak? Enggak, ini asli Bu, dari sejak dulu juga ada. Oh gitu ya? Ya, Iya, dari dulu Pak. sudah ada. Memang posisinya lebih tinggi dari Iya, lebih tanah tinggi. yang lain. Oh. Ini filosofinya kalau tanahnya naik, ini berarti perekonomian di sekitar sini juga naik. Oh, amin ya rabbal alamin. Berarti ini simbol atau filosofinya simbol bagus ya, ya. iya. Lucu ya, maksudnya ini kok nggak dibangun tapi sudah ada ya Sudah Pak. ada, ya. Nah, kalau yang ini prasasti ini dibangun oleh Bapak atau sebelum Ini Bapak? dari baru, ini sekitar tahun 2020 kemarin. Oh iya iya. Ini juga dari Tambahan gitu. Tambahan ya. iya. Kemarin aslinya itu cuma batu merah. Itu mereka cuma pundung itu aja. Pundung. Nah, tapi yang ini nih yang asli ya, tanah-tanah ini. Sama peseara diganti yang ini. Nah, terus yang saya ingin tanyakan, kenapa ada payung kuning itu Pak? Itu apa? Simbol apa itu? Kalau payung cuma ya itu kalau ada yang ziarah sini itu mengayomi itu. Oh, filosofinya sebagai pengayom. Ya, cuma
teken itu ya semacam itu tuntunan itu. Oh, tongkat ini simbol Ya, tuntunan. Tuntunan ya itu. Kalau payung itu kan cuma itu pengayoman itu ya namanya itu. Itu bagus tuh filosofinya. Artinya memang dalam hidup ini memang kita harus selalu ada tuntunan ya gitu. Dan tokoh inilah yang karomahnya bisa sebagai tuntunan hidup kita. Dan juga payung sebagai pengayom. Pengayoman. Nah, terus kalau prasasti ini Pak, itu tulisannya apa Pak? Huruf Jawa ya? Ya, Jawa. Nah, Bapak bisa bacanya? Cuma ya itu terjemahannya ya Ki Ageng Anombesari itu namanya. Jawane. Oh iya ya, kalau yang di atas itu cerita tentang sejarah meninggalnya Seto Ahkad Kliwon. Jadi meninggalnya pas hari Minggu Kliwon, tanggal 17 Rajab 1065 Hijriah atau 23 bulan 5 1655 Masehi. Oh, berarti ini abad ke-16. Berarti usia dari makam ini sudah sekitar ya Panglima 400 tahun ya. 400 tahun. Baik, kalau begitu kita akan langsung mengungkap lebih jauh lagi tentang sejarah tokoh Kiai Ageng Anombesari ini. Tempatnya pindah ya Pak? Iya. Oke, monggo. Ini kita sambil menyusuri makam Kuncen. Bapak bisa ceritakan ini yang dimakamkan di sini ini siapa aja? Apakah Iya, masyarakat warga umum? di masyarakat desa. Oh, masyarakat umum ya. Itu apa khusus beragama Islam yang? Enggak, ya cuma ya semua ini Tapi kebanyakan yang beragama Islam. Oh, kebanyakan yang dimakamkan di sini muslim. Tapi yang tidak muslim juga ada, tapi Ada, sedikit ya Pak. sedikit ya. Kalau yang makam apa raja-raja itu di sebelah sana. sebelah. Iya. Oh, ada pemakaman lagi. Wilayahnya sekitar sini tapi tidak di lokasi ini, di sebelah. Boleh ditunjukkan, Pak? Iya. Itu makam apa? Raja-raja atau bupati? Pada zaman dulu. Ya itu mangku di bawah itu kan di jalan ya pahlawan-pahlawan itu. Oh, gitu. Yang dibilang tadi yang apa? Pencipta ilmu apa namanya? Ilmu apa namanya? Oh, Guguran Ilmu Sejati. Oh iya, ilmu sejati. Sejati. Oh iya. Itu. Iya. Ya, jadi Sobat Mata Langit di wilayah pemakaman ini ada pemakaman khusus apa Pak? Perguruan? Perguruan Ilmu Sejati. Ya, ilmu sejati itu semacam Palang Malayan ini siapa, Pak? Palang Jayan itu dulu ya Demang gitu. Oh iya. memang itu Yang- perangkat desa. Ya pas dulu kan ada dari keraton kan camat apa Oh, Demang? camat. Camat ya. Iya, iya. Oh iya Ini camat. makam Ngabehil Lo Prawiro Dipuro. Iya. Palang Mujayan. Jadi ilmu sejati itu gimana Pak? Itu muridnya dari seluruh mungkin Indonesia ada. Bisa. Oh, murid dari perguruan ilmu sejati itu dari seluruh Indonesia. Itu apa sebuah Yang perguruan mau- pencaksilat atau Yang mau Bagaimana? ikut Ilmu itu. kejawen. oh ilmu kejawen? Iya. Ini kita sudah Apa, masuk ke perlu wilayah. lihat ini. Nggak, boleh Pak lihat. Nggih. Jadi yang diajarkan di ilmu sejati itu apa Pak? Yang sepengetahuan Bapak pada zaman dulunya itu? Apakah Kurang tahu ya? Oh. Nanti mungkin Yang bisa mana makamnya, ditanyakan Pak? pada saat mediumisasi ya. Ini. Assalamualaikum. Boleh kita ziarahin juga ya Panglima? Yuk. Agri udah jatuh nih. Udah, biar, biar. Dikuasai makhluk astral di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu qallam mirrahim. Akhirnya kalian sampai ke tempatku. Oh iya. Kalau boleh tahu ini dengan Ya, siapa? Ki. Ki siapa? Apa yang bisa disampaikan, Ki? Ini makhluknya apa Panglima? Harimau. Harimau. Oke. Anda penjaga tempat ini Ki? Beliau dulu pendampingnya Oh, oke. semasa hidup. Pendampingnya guru ilmu sejati. eh, Pak siapa sebenarnya? Sujono. Prawiro Sudarso. Pak Sujono Prawiro Sudarso. Oke.
Ada yang bisa disampaikan Ki? Kami datang kemari berziarah mendoakan Eyang Sujono, guru ilmu sejati. Oke, baik. Sedang tujuan Kapan tinanya? kalian datang ke tempatku. Ya, maksud dan tujuan kami datang kemari untuk melakukan ziarah dan bersilaturahmi dengan makhluk yang ada di sini yang menjadi saksi perjuangan beliau-beliau yang dimakamkan. Gimana? Kau sudah mengetahui perjalanan kami dahulu. Kami belum tahu. Kau di saat itu mendatangi sebuah tempat dari muridnya anakku. Oh, Kiai Ageng itu, Basyariah. Apa itu yang dimaksud? Oh iya benar. Karena itulah kalian terkena daya tarik terbawa ke tempat ini agar kalian sowan kepada tertua. Iya. Apa tujuan kalian? Tujuan kami ingin mengetahui sejarah dari beliau yang dimakamkan di sini untuk memetik pelajarannya. Sejarah yang penuh dengan kepedihan, yang penuh pengorbanan. Iya. Tapi itu hanya dirasakan kepada manusia yang tidak mengerti apa itu kesejatian. Jika dia tak mengerti kesejatian, dia merasa berkorban, dia merasa kesedihan. Jika dia mengerti kesejatian, itu bukanlah Kesedihan. suatu kesedihan, bukan suatu pengorbanan, Iya. tetapi memang itu sudah ditakdirkan. Kalau yang nggak tahu dianggap itu sebuah kesedihan ya Ki. Ceritakan dong Ki, gimana sih? Karena dunia ini bukan tempat sejatinya yang sejati. Jejak apa dulu yang beliau tinggalkan yang bisa kita pelajari dan kita sari tauladani tentang ilmu-ilmu yang sangat berguna buat akhirat terutama? Apa kebiasaan-kebiasaan baik yang beliau lakukan semasa hidupnya? Jika dari sisi manusiawi memang sangat menyedihkan apa yang dijalani tuanku. Seperti apa? Berbeda dengan yang kau jalani saat ini. Kalian bisa bebas untuk berdakwah. Iya. Kalian bebas menyebarkan agamamu, menyiarkan agamamu. Iya. Tapi berbeda di saat masa-masa tuanku menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Seperti Tak apa? seindah saat ini. Salah sembunyi-sembunyi gitu. Kita ingin tahu perjuangannya dulu gimana Ki? Dulu kami sebagai makhluk yang terlihat, kami selalu mengikuti Tuanku mengajarkan agamanya. Berhentilah sejenak, Iya. resapilah suara yang menggema di seluruh dunia ini. Iya. Jika suara itu terhenti dari putaran bumi, maka akan runtuh bumi ini. Sedetik pun takkan pernah terhenti suara itu. Karena suara azan itu. Saling berputar, saling menyambut. Iya, sambung menyambung ya Ki. Karena tiap daerah beda-beda waktu azan. Inilah yang disebut ilmu sejati. Ilmu sejati ada di depan mata kalian, ada di pendengaran kalian. Ilmu sejati itu bukanlah ilmu yang seperti kalian tak bisa terluka. Bukan seperti itu.
Bukan macam ilmu kebal gitu, bukan ya Ki? bukan suatu kekebalan, bukan suatu kesaktian. Itu bukan ilmu sejati. Ilmu sejati, ilmu rasa, di mana kau alami menjadi sebuah pembelajaran, menjadi guru, karena dimanapun kau berada, itu adalah tempatnya untuk bersekolah kalian, tempat mencari ilmu. Ya, ilmu ada di mana-mana ya Ki? Jika kau mencari ilmu di suatu tempat, kau tak akan menemukannya. Ilmu sejati itu adalah ilmu bagaimana kita menghargai indahnya kebersamaan antar makhluk, mengajarkan kehangatan, keindahan kebersamaan. Jika kau mencari persaudaraan, disitulah kau akan mendapatkan ilmu. Berarti ilmu sejati itu lebih pada rasa ya, batin ya Ki? Kesejatian apa lagi yang lebih baik dilakukan? Kau jadikanlah yang kau lihat itu sebagai rumah pemahaman kalian. Itu ilmu sejati. Kau lihat Ya. seekor binatang yang melata. Dia merayap di sebuah dinding. Cicak. Itu pun bisa menjadi pelajaran untuk dirimu, yaitu ilmu sejati. Pelajaran apa dari seekor cicak itu Ki? Bertakwa, tawakal, pasrah dengan apa yang sudah ditakdirkan, rendah diri, kita menerima apa yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Jika kau menjadi seekor cicak, bagaimana kau akan bertahan hidupmu untuk mencari makanmu? Karena tak ada yang sia-sia. Tuhan kita ciptakan karena Dia pasrah dengan ketentuan Sang Maha Pencipta. Dia tak bingung untuk mencari makannya. Coba kau renungkan itu. Tapi kalian dari manusia berlomba-lomba mengejar duniamu, mengejar bayang-bayangmu, seakan-akan kalian hidup abadi dalam dunia ini. Tapi bangsa manusia lupa. Itulah kau harus mempelajari ilmu sejati. Tak semua yang kita lihat itu buruk untuk hatimu. Sekarang kembali lagi ke perjuangannya Kiai Ageng Anom dulu Ki. Gimana cara beliau menyebarkan agama yang Aki bilang bahwa penuh kesedihan itu Ki? Dia kemana-mana berbeda. Dia seperti manusia yang tak mengetahui agama yang sesungguhnya. Beliau adalah wali Allah. Beliau gurunya siapa? Beliau kan putra Jawa asli ya? Semua saling Berkaitan, ya. Iya, yang pengen saya tahu itu kaitannya kemana? Apakah yang di sini di Makam Guru guru beliau? Karena Kesunan apa gitu kaitannya? jarak beliau dari tanah yang suci. Dari Mekah, tanah suci. Itulah leluhur beliau. Ki, ceritakan Ki kisahnya dulu yang kata Aki kesedihan itu loh Ki. Dia sampai menyiarkan agamanya dengan berdagang. Pedagang. Bener berarti yang cerita Karena Bapak tadi. dia mengikuti nabinya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, dulu Nabi Muhammad Rasulullah kan berdagang, berdakwah dengan- bersiar agama. Oh iya benar-benar. Karena dalam agamanya itu sunnah. Sampai
sampai dia rela berlari ke sana kemari menghindari dari manusia serakah. Memangnya seandainya beliau terang-terangan berdakwah, apa yang terjadi, Ki? Pada masa itu, manusia seperti Tuanku banyak yang diburu. Jika terlihat dia menyebarkan agamanya, dia akan dibunuh, Oh gitu. ditangkap. Apakah dianggap sebuah kejahatan? Kenapa harus ditangkap? Karena dia bisa mengajarkan mana yang hak, mana yang bukan haknya, yang bisa membuat pergerakan dan bisa membangkitkan jiwa-jiwa kaum muda saat itu membela haknya. Kan itu kebaikan, kenapa dimusuhin? Dimusuhi bukan dari kaum-kaum kami, tetapi dari manusia-manusia yang bermata beda dengan Tuanku. Mungkin penjajah ya, Belanda. Belanda. Ingat, mereka paling tidak ingin banyaknya manusia seperti Tuanku. Tuanku berdagang, dia sambil Berdakwah. Iya, dagangnya itu ya, Jadi peralatan sambil- rumah tangga. Menawarkan ini Ya, dia ceramah. berdagang dari tanah dibuat. Iya, gerabah Oh, itu peralatan berarti- rumah tangga yang berasal dari tanah. Iya, 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 iya. Wali, gentong, Ceret-ceret, cingkir. kendi. Iya, 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 iya. Zaman dulu kan gitu ya. Belum ada pabrik kali. Aku harus kembali. Terima kasih Ki iya. atas kedatangannya, atas Sambutannya. bincang-bincang yang sangat menambah ilmu pengetahuan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah kita sudah selesai sholat zuhur dan kita akan lanjutkan mediumisasi untuk mengungkap lebih jauh lagi sejarah tempat ini. Panglima silakan. Ayo Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi zikir. Oh ya. Pak Tan, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kagem saderek-saderek temburi. Maaf katanya. Iya. Nggih. Wonten menapa sederek teng mriki? Kula badhe silaturahmi Untuk ingin mengetahui sejarah. Dan jurnalisti dari Jakarta Iya. mengetahui sejarah tempat ini. ingin mangertosi sejarah Kagem wonten ing ngertos. makam. Nggih. Kagem ngertos sinten? Sejarah dari Kiai Ageng Kiai Ageng Anu Besari. Grabah. Nggih. Oh, terkenalnya Kiai Gerabah. Ki Grabah. Nggih. Ki Gerabah. Oh, julukannya Ki Gerabah ya dulu. Ya padha-padha panjenengan sederek-sederek ya menungso biasa. Maksud Anda beliau manusia biasa. Tapi kan beliau orang berilmu. Kados pundi Ki? Berbicaranya saya supaya dimengerti dan juga tahu Iya. apa yang disampaikan. Iya. Saya mengikuti tata bahasa tamu Nggih. Bahasa Indonesia aja ya Ki. karena menghormati tamu. Nggih. Tapi bukan berarti menghilangkan tradisi. Yang ingin diketahui mengenai sosok Ki Grabah yaitu manusia yang berbadan kecil, tinggi, hidungnya lancip. Mancung berarti nggih. Iya, karena dia sering berpuasa. Tapi puasa yang benar. Ya, senangnya itu bermain-main dengan tanah. Tanah yang dipakai untuk buat perabotan nggih Gerabah. Karena tanah
sebagian dari ilmu sejatinya manusia yang harus diingat-ingat. Kita manusia tidak boleh melupakan tanah, karena tanah itu tidak mungkin ada di atas, tapi di bawah, di atas pijakan kita sebagai manusia. Ki Ageng itu, dia itu manusia yang berilmu, soleh, tapi beliau itu senangnya menjadi penjual gerabah itu. Dia itu senangnya berdagang, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Supaya apa? Dia bisa bertemu dengan banyak orang. Dia tidak suka bicara keras. Bicaranya sangat lembut dan santun, sangat sejuk bila didengarkan. Dalam untayan perkataannya tidak terdengar bahwa beliau itu orang yang sangat pintar, tapi beliau terdengar sangat menusuk ke hati, seakan yang mendengarkannya ingin selalu mendengarkan perkataannya. Tidak senang berteriak-teriak, tidak senang bersuara keras. Perlahan tapi penuh dengan kekuatan, keyakinan di dalam dirinya. Walaupun tubuhnya kecil, tapi kekuatan di dalam jiwanya untuk menyebarkan ilmu yang dia ketahui, ilmu yang dia dapatkan dari gurunya untuk disampaikan walaupun hanya satu ayat saja. Beliau asli mana sih, Ki? Asli Jawa. Tapi bukan dari kota Madiun. Kenapa? Dari wilayah Kabupaten Madiun atau bukan aslinya itu? Tidak, tapi dia menetap di tempat ini. Sampai akhir hayatnya ya, meninggal di Iya. sini. Oh, kalau Antar-antarnya sebelah mana? Ya di sini ini. di wilayah niki meninggalnya tapi kok lahirnya Girianya, rumahnya. Girianya. Rumahnya itu di tengah hutan yang ada mata airnya. Apakah di Yang sini banyak dulu hutan? pohon-pohon jatinya. Di sini banyak pohon Yang jati. ada gunduan-gunduan tanah merahnya. Ada Pak ya? Daerah sini dekat sini. Oh iya. Begitu Di Apa utaranya makamnya. ada di sebelah sana. Oh, malah. Kenapa dia senang soal pundung ya? pundukan tanah Nggih. di makam? Pundung itu pundung berarti itu di makam. yang jadi bahan penasaran saya, Ki. Saya tertarik itu. Ya, Iya, gimana ceritanya? sampai tanah pun melindungi beliau sampai saat ini. Oh. Iya, pundung itu kan tanah ya. Iya, tanah. Yang terukir seperti membentengi ya. Iya. Iya, Kayak membenteng. persis mengelilingi jasad. Itu dari dulu sudah begitu ya, Ki? Iya, semakin tinggi. Itu sebenarnya sebagai tanda kehidupan. Kayak hidup ya? Tanda kehidupan. Iya. Semakin tinggi kata Iya, beliau semakin tuh. tinggi kehidupannya. Iya. Apakah ada yang mengenal ayatnya di dalam Al-Quran? Kenapa sampai dia senang dengan tanah, sampai dia senang untuk membuat? Bahan dari tanah. Ya, Ayatnya saya nggak tahu, tapi ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwasanya manusia pertama kali diciptakan dari segumpal tanah. ya, dan akan kembali. Dan Ke akan tanah. kembali ke tanah. Tapi ada hal yang paling penting. Kenapa tanah itu tumbuh dan tumbuh? Iya, itu yang belum kami ketahui. Di Al-Quran itu mengatakan, jika tanah itu subur, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Jika tanah itu tidak subur, maka akan menumbuhkan tumbuhan yang merana. Iya, Agar kalian sungguh-sungguh benar melihat kenyataan itu, bahwa Allah lah maha besar atas ciptaannya. Di surah Al-A'raf ayat 58 Surat Al-A'raf 58. terbukti jika kita hidup di tanah yang subur, kita menjadi orang tua atau orang yang berilmu. Tanggung jawab pendidik itu bukan hanya orang tua,
Tapi orang yang berilmu mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu, untuk mendidik generasi-generasi berikutnya agar dia menjadi tumbuh dan subur. Kalau orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan, jangan salahkan anak-anaknya. Jika anaknya alas pusar yang bisa Nasri yang dikatakan akhirnya tadi kan tadi apakah alas pusar bertempat tinggalnya di tanah terus kuncen itu, Mas. banyak tanah merahnya. Apa benar tanah Puser namanya Ki? pusar Puser. pusar ya tanah iya pusar. itu. Oh benar Pak. Tahu ya Pak? Pusar itu kan lepasnya kehidupan antara dunia nyata dan dunia yang Iya. tidak nyata. Bayi kan ada pusernya tuh. Pusernya kan lepasnya kehidupan. Saya itu punya tanah di Ya, wilayah memang. luar kecamatan. Iya. Karena Namanya tanah memang pusar. supaya tetap bisa bersatu. itu perbatasan kan. Iya. Ya karena memang bukan dari sini. Iya. Jadi beliau aslinya bukan dari sini. Nah pertanyaan saya, kenapa beliau menyebarkan agama Islamnya di sini, bukan di Loh, lah wilayah iya. beliau sendiri? Loh memang harus begitu. Ingat, dalam beribadah itu dilihat dari langkah kaki kita. Sejauh mana langkah kita untuk beribadah. Itu namanya adalah satu perjuangan yang dinamakan jihad untuk menebarkan ilmu kesolehan. Kenapa kok dinamakan Desa Kuncen, bagaimana ceritanya? Nah penting itu. Beliau lurah Kuncen nih Ki. Sejarah Kuncen gimana Ki? Arti kata kuncen kui opo? Nah, apa nih? Coba jelaskan. Menurut Bapak apa? Saya akan mengartikan dari sisi yang berbeda. Sejauh yang dipahami Bapak. Kalau Kuncen. menurut Kunci. Ibu kunci ya Bu? Kunci. Kunci toh. Kenapa kunci? Karena kunci itu adalah satu alat untuk membuka jalan kehidupan. Disinilah kumpulnya para tokoh-tokoh sebelum kalian ini singgah di tempat ini. Nyuwun sewu Ki. Danyang sing nguasai mriki niku ingkang asma sinten? Nopo? Sing mengkoni mriki, sing mengkoni Desa Kuncen mriki ingkang asma sinten? Kersane Mbah Lurah mangke ndongaaken anu ngoten nggih. Kersane lerem desane Kuncen. Sepuh sini yang menemukan desa ini ya? Ki Broto. Oh, Ki Broto Ki namanya. Broto. Broto. Bloto no Broto? Broto. Ki Broto. Beliau aslinya memang lahir di sini atau dari mana? Ya, ini Kami datang pundi. makome kuwi ya wenten. Apakah di daerah sini juga Ki? Ya ada. Ini maknanya kenapa di sini banyak tertinggal beliau-beliau ini sebagai satu cermin sebenarnya. Dia itu senangnya itu menjadi manusia biasa, terlihat biasa, tapi isinya luar biasa. Itu beliau sangat rendah hati ya. Sangat rendah hati. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh penjaganya tadi, Iya, si Maung. agar dia bisa mengendalikan kesombongan dalam dirinya. Orang yang berilmu itu penuh dengan godaan supaya dia menjadi orang yang sombong, bahwa akulah ini orang yang paling pintar di muka bumi ini. Itu Tadi yang waktu dia di sana kan Ki kendalikan. Maung bilang. Tapi kok tadi dibilang sama Ki Maung bahwa sebenarnya penuh kesedihan dan pengorbanan yang terlihat. Tapi sejatinya itu bukan pengorbanan dan kesedihan gitu. Itu maksudnya gimana Ki? Bisa dijelaskan Ki? Kesedihan itu bukan merananya dia dalam menghadapi ujian. Tidak. Pelajaran yang harus diingat, manusia itu siapa yang menjauhkan diri dari rasa. Karena rasa itu berperan besar dalam hidup kita. Hidup itu yang utama rasa. Barang siapa bagi setiap manusia yang menjauhkan diri dari rasa keluh kesah, rasa sedih, maka tanpa dia sadari, dia mendekatkan diri dengan kebahagiaan. Artinya tidak boleh mengeluh ya.
Hidup itu dijalani Walaupun berat. walaupun berat, bukan Kelukan. dikeluhkan. Bagaimana Itu caranya adalah tuh? pelajaran beliau. Iya. Bagaimana caranya gitu biar Ilmu ikhlas terasa ya. ringan gitu. Satu, jaga sholatmu, jaga lisanmu untuk selalu berzikir, memuji Tuhanmu, menyayangi Tuhanmu dengan puji-pujiannya, dengan rayuan-rayuannya, bersolawat kepada Nabi. Lalu apalagi berpuasa, jalankan puasa sunnahmu untuk pengendalian dirimu supaya tidak terpancing oleh hawa nafsu, emosi, kesombongan, itu Amarah. Dan yang berapa? Lima itu adalah ramah dan tamah, santun. Itu Nggih. menunduk. Nggak boleh mendongak. Tidak ada ruginya kalau kita selalu menunduk. Biarkan mereka menganggap kita rendah, tapi kita tinggi di hadapan Gusti Allah. Yang tinggi itu ya hanya Gusti Allah, tidak ada yang lebih tinggi. Sebelumnya saya itu mengingat, apakah ada mengingatkan untuk yang datang ke sini itu harus diawali dengan niat yang baik. Ketika datang ke sebuah makam, harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing, bahwa sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah seperti mereka itu. Itu pertama. Dan yang kedua itu, jangan sampai nanti jika diberitahukan nama-namanya, tokoh-tokohnya, mereka sanggup untuk membunuh rasa cinta kepada manusia itu sendiri. Itu yang dikhawatirkan kami di sini. Itulah kenapa yang tadi jenengan katakan ada kesedihan. Tanggung jawab dia sebagai seorang muslim sejati, dia tidak mau dirinya dianggap keramat, akhirnya cintanya kepada dia menduakan hatinya dari pandangan kebesaran Allah. Utama adalah dia lahir karena Allah. Allah yang memberi semua kebesaran kepada beliau. Itulah yang dia menangis. Jangan sampai ketika tamu yang datang ke tempat ini berziarah meminta kepada beliau, karena beliau pun punya tanggung jawab atas semua perjalanan hidupnya kepada Allah. Ditambah lagi jika orang yang masih hidup di muka bumi ini menganggap dia itu bisa memberikan karomah, itulah yang dia takuti. Tapi karomahnya beliau adalah perangainya, perbuatannya, perjalanannya, ibadahnya. Itulah yang harus menjadi tanggung jawab di sini. Kenapa dibilang kuncen? Itulah kunci yang sebenarnya. Berilmu tapi tidak dengan keimanannya, beriman tapi tidak dengan ilmunya, maka semua itu ya sia-sia. Harus seiring sejalan ya. Harus seiring sejalan. Ilmu dan iman. Ya, itulah kenapa ibarat langit dan bumi, ibarat kehidupan dunia dan akhirat. Tahu tidak? Raganya manusia yang mencontohkan kehidupan antara dunia dan akhirat itu adanya di mana? Dalam raga manusia. Hati. Apalagi hati adalah akhirat, pikiran itu adalah dunia. Nah, kunci itu ada di mana? Ada di hati. Kenapa? Karena contoh-contoh kita, orang-orang soleh kita itu yang sampai sekarang kita jalani sudah tidak ada. Maka itulah kuncen. Kuncen itu ya kunci. Ono neng hati, keimanan, ini ilmu. Jadi ilmu dan keimanan harus nyatu. Hati
hati adalah keimanan, pikiran adalah ilmu. Siapa yang memegang kunci itu dengan benar, teguh, setiap perbuatan pasti dikasih tongkat. Tongkat itulah sebagai tanda. Yang di makam. Dari ilmu itulah kita bisa mayungi orang. Tongkat dan payung simbolnya. Keselamatan. Benar toh? Nggih. Tongkat itu buat apa? Supaya yang rapuh bisa berdiri dan berjalan. Dari mana dapatnya? Dari mana? Dari tongkat. Ilmu adalah tongkat. Ilmu adalah tuntunan. Iya, tongkat kan untuk nuntun. Dan tanah adalah kehidupan, baik di dunia nyata dan dunia akhirat. Dari tanah akan kembali ke tanah. Sudah seperti itu saja. Nggih, matur nuwun. Bisa saya Mbah Said. sampaikan. Tadi yang ditanyakan garwone. Garwani Mbah Anu. Garwo itu istri ya? Istri ini, Mbak. Oh, Iya. yang beliau pengen tahu istrinya Beni dan Kiai Anom. Kenapa? Makamnya di mana ya? Dialah yang menunggu mata air itu. Mata airnya di mana? Oh, di pusar tadi. Ada makam di situ. Saja. Ada makam di situ. Enggak kelihatan. Oh, cuma Ya, dibuka. tadi sudah Iya, iya, iya. gundukan tanah. Oh, di antara gundukan itu makam istrinya gitu ya, Mbah. Kalau mau disiaran, Kenapa? Sebenarnya dia pernah mengatakan, jika aku mati, biarkan tanah ini menjadi tanda di mana aku berada, tanpa diberikan nisan pun. oh memang beliau amanahnya nggak mau dikasih nisan. Oh, gitu. Karena dia takut nanti akan disalahgunakan. Dikeramatkan, takutnya disalahgunakan ya. Karena rasa cinta yang berlebihan, itulah yang paling sangat ditakuti. Takutnya dipuja sama orang-orang yang punya keinginan tertentu gitu loh, Bu. Rasa cinta yang berlebihan, itu yang sangat ditakuti. Itu saja. Nggih. Mohon maaf umpamanya sekiranya penyampaian saya ini itu tidak baik dan tidak berkenan di hati para saudara-saudara di sini. Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui. Mbak Said seperti menahan kesedihan. Apa yang Mbak Said rasakan? Karena kebenaran itu tidak akan bisa disimpan. Kebenaran itu tidak akan bisa dikhianati. Kebenaran itu tidak bisa dibunuh dengan apapun. Dia pasti akan muncul. Sampaikan yang sebenarnya. Jika tidak benar yang disampaikan, Iya. itu menjadi satu permasalahan yang sangat besar untuk saya. Mungkin selama ini belum terungkap seperti ini ya. Pesanku adalah yang harus diingat adalah perjuangannya untuk mensyiarkan agama Islam itu kepada masyarakat yang pada saat itu masih percaya dengan keyakinan kejawen itu. Dulu bukan Islam tapi kejawen namanya ya. Kejawen. Percayaannya kejawen dulu. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Said. Terima kasih. Semoga ini semua jadi ibadah. Amin ya Allah. Buat kita jadi amal saleh. Iya. Kelak untuk kita semuanya. Main-main ke tempat kita nanti. Amin. Insya Allah. Di Bubur Ki. Ya, Di insya Bogor. Allah. Saya Ki Said minta maaf, mau pamit. Terima kasih atas raga ini. Oh iya, nanti disampaikan ke Ismi. Karena raga ini adalah milik Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gimana kesan-kesannya setelah mengikuti syuting dengan Mata Langit dan mendapatkan nasihat dari Ki Said tadi? Kami berterima kasih kepada tim Mata Langit yang mana dengan hadirnya tim dari Mata Langit ini paling tidak menambah wawasan bagi kita yang ada di pemerintahan Desa Kunjan yang awalnya kita kurang tahu. Dengan adanya kunjungan ini kita akan lebih paham dan lebih tahu lebih luas lagi. Saya juga baru tahu kalau sejarah nama Kuncen itu artinya itu, Pak. Bapak juga ya? Iya, betul. Dan ternyata dulu di sini itu tempat berkumpulnya orang-orang berilmu gitu. Iya, Pak. iya, betul. Luar biasa ya. Ya kalau Ibu gimana, Bu? Yang sudah mendampingi Bapak? Alhamdulillah banyak manfaatnya dan ilmu yang kami dapat, dan nanti kita bisa menyampaikan kepada masyarakat apa-apa yang kami Ibu dengarkan kenapa kok tadi. sedih? Ikut terharu mendengarkan cerita dari Ki Said itu tadi, ya. Saya jadi ikut sedih, Bu. Ya, Bu. Baik, Pak Kuncen, apa yang dirasakan dan kesan-kesannya? Sudah cukup. Oh, sudah terwakili oleh Pak Lurah. Sudah, Oh, ya udah, oke. Silakan Panglima sampaikan kesimpulannya. Ya sebenarnya gimana ya, saya sendiri nggak tahu harus berkata-kata apa ya. Tapi yang saya rasa dan yang saya tahu, kita sebagai manusia terus harus belajar, terus harus mendengar hal-hal yang baik dan nasihat-nasihat baik, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang memang perjalanannya dan akhir perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang abadi dan ilmu yang sejati dan kesejatian, yang sejati adalah Al-Quran dan hadis, yaitu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, terutama penyiar-penyiar dan pada adalah orang-orang terdahulu seperti ulama-ulama dan guru-guru kita yang mungkin masih ada dan mungkin yang sudah tiada. Jadi petiklah hikmah dan pelajaran dari jejak petualangan dan perjalanan beliau, ambil hikmahnya dan ambil baiknya, teruslah belajar, jangan pernah berhenti, teruslah rendahkan hati kita, perbanyak zikir dan sabar dan sholat dalam menjalani kehidupan. Saja. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada tim Mata Langit, kepada komandannya yang namanya Panglima Langit dan Mbak Ratna Listi. Mbak Ratna Listi itu orang asli Madiun. Mudah-mudahan kehadirannya di Madiun ini membawa kebaikan, bisa mengedukasi masyarakat, dan yang tentunya bagaimana kita punya budaya ini harus bisa terjaga. Khususnya situs-situs cagar alam juga harus terjaga agar bisa lestari untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih, sukses selalu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.